Selamat pagi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita pada hari ini. Halo, selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi pada hari ini. Halo adik-adik. Nah, ayo siapa yang sudah kangen sama sekolah minggu? Ayo angkat tangannya. Hai, selamat pagi. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Puji Tuhan, pastinya semua baik dan sehat ya. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat ibadah adik-adik, semangat ya. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Akulah murid Kristus, belajar, berubah, dan berbuah bagi Dia. Akulah murid Kristus, lakukan, saksikan. Shalom, selamat pagi anak-anak. Bunda bersuka cita pada pagi hari ini karena bisa bertemu lagi dengan anak-anak walaupun hanya secara online. Bunda berharap anak-anak tetap sehat, tetap semangat, dan tetap rindu untuk bersama-sama beribadah walaupun secara online. Baiklah, Bunda juga mengucapkan selamat ulang tahun buat anak-anak yang merayakan ulang tahun baik pada bulan yang lalu maupun pada minggu di bulan September ini. Tuhan berkati dengan kesehatan, dengan sukacita senantiasa, menjadi berkat dan sukacita dan menjadi kebanggaan bagi orang tua. Baik, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Anak-anak, kita mau mulai dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita angkat doa kita dalam pujian yang mengatakan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Angkat tangannya ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Angkat sekali lagi ya pujian ini ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang beracara, Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, memuji dan bersyukur padamu. Amin. Ya, adalah sebuah sukacita karena hari ini Tuhan menjadikan kita, Tuhan memelihara kita selama 1 minggu ini lamanya. Sehingga kita akan pujian, kita bersukacita pada hari ini Tuhan sudah menjaga dan memelihara kita. Kita akan pujian yang mengatakan hari ini adalah hari Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita
bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Baik, jadi Tuhan menjadikan hari selama 1 minggu itu untuk kita bersama-sama memuji dan mensucikan nama Tuhan. Bukan hanya di hari Minggu saja, tapi di semua hari, dari hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan akhirnya ke Minggu. Jadi ada 7 hari dalam 1 minggu. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan satu pujian lagi supaya kita bisa fokus. Nah, kita akan pujiannya mudah saja, tapi seperti biasa Bunda kasih gerakan. Ingat, ketuk atau tepuk 8. Masih ingat ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ingat ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau tidak teman yang sebelah ya nggak apa-apa, seperti Bunda sendirian ya. Jadi tangannya yang kanan ke bawah, yang kiri terbuka seperti ini ya. Jadi seperti ini. 1, baru kita tepuk tangan di paha kita. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita angkat pujian yang mengatakan bahwa kita mau bersukacita pada hari ini. Kita angkat pujian adalah sukacita di hatiku. Karena kalau hati kita bersukacita, maka kita akan merasakan sangat senang sekali ya. Kita akan merasakan tenang, kita akan merasakan aman, kita akan merasakan damai ya. Jadi kita akan angkat pujian yang mengatakan adalah sukacita di hatiku. Ya, dengan tepuk 8 tadi ya. Baik, siap-siap. Posisi tangannya ya. Ingat seperti ini. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Datang. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala, Ibu Nelly Susanti. Jadi siap-siap ya, kita dengarkan firman Tuhan. Lipat tangan, duduk yang manis dan fokus. Nah, tadi kan sudah fokus ya, sudah Bunda ajak fokus untuk tepuk 8. Nah, kita harap kita semua fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Silakan Bu Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi anak-anak.
Tuhan Yesus memberkati kita pada hari ini. Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Kitab Daniel pasalnya yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-29. Kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan tolong kami supaya mendengarkan cerita dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam kitab Daniel kita akan melihat beberapa tokoh Alkitab yang begitu hebat disertai oleh Tuhan. Salah satunya adalah Daniel. Teman-teman, Daniel adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Dia selalu melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya. Daniel adalah seorang yang bisa dipercaya. Dia jujur dan dia adalah orang yang benar-benar menyatakan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya. Dia tidak takut atas hal apapun. Dia tidak takut ketika orang mengancam dia. Dia tidak takut terhadap orang-orang yang membenci dia. Yang dia takuti adalah Tuhan. Pada hari ini kita akan melihat bagaimana keberanian seorang Daniel dan bagaimana dia dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Di dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-6 ini kita akan melihat bagaimana Daniel menghadapi ancaman yang akan dia dapatkan. Pada suatu ketika Raja Darius mendapatkan beberapa orang yang dia ditemui oleh orang-orang yang melihat bagaimana Daniel dan teman-temannya semakin hebat, semakin luar biasa dan mendapatkan kepercayaan dari raja. Sehingga orang-orang ini tidak menyukai Daniel dan teman-temannya. Karena Daniel dipercaya oleh raja dan raja mendengarkan apa yang dikatakan oleh Daniel. Teman-teman sekalian, oleh karena itu banyak para pejabat, orang-orang yang tidak menyukai Daniel mencari cara supaya bisa Daniel ini dihukum. Supaya Daniel ini didapati kesalahannya sehingga dia bisa dihukum. Oleh karena itu orang-orang ini mencari satu kesepakatan. Mereka mencari cara supaya Daniel ini bisa ditangkap dan dihukum. Kemudian mereka menghadap Raja Darius. Mereka katakan, bagi orang-orang yang tidak menyembah raja, mereka akan dihukum. Keluarkan titah raja supaya bisa menangkap orang-orang yang tidak menyembah kepada raja. Akhirnya Raja Darius mengeluarkan satu perintah bagi orang-orang yang tidak menyembah kepada raja, dia akan dihukum. Ketika Daniel mendengarkan perintah raja ini, dia tidak takut. Tetapi dia selalu berdoa. Dia naik ke kamarnya dan di dalam setiap waktu dia mengambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Dia selalu lakukan ibadahnya, berdoa, memuji Tuhan. Orang-orang yang tidak suka terhadap Daniel terus mengikuti Daniel. Apa ya kesalahan yang dilakukan oleh Daniel? Apa hal yang tidak berkenan yang dia lakukan?
Orang-orang berusaha mencari kesalahan Daniel. Akhirnya mereka mendapatkan sesuatu, bahwa Daniel ini tidak menyembah raja, tetapi dia menyembah yang lain. Dia berdoa kepada Tuhannya. Wah, orang-orang ini mendapatkan kesalahan Daniel. Daniel tidak menyembah raja. Dia berdoa, dia beribadah, dia menyembah kepada Allahnya. Oleh karena itu, orang-orang menangkap Daniel. Daniel dibawa kepada raja. Raja, Daniel sudah melakukan kesalahan karena dia tidak menyembah raja, tetapi menyembah Tuhannya, menyembah Allahnya. Raja sangat sedih karena raja suka dengan Daniel, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, Daniel harus dihukum. Apakah hukuman yang diterima oleh Daniel? Adik-adik sekalian, Daniel harus dimasukkan ke dalam gua singa. Singa akan menerkam Daniel dan akan memakan Daniel. Hati raja sangat sedih, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, Daniel yang sudah ditangkap dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi apa yang terjadi? Singa-singa itu tidak membuka mulutnya dan tidak menerkam Daniel. Daniel tetap aman di gua singa. Keesokan harinya, Daniel dikeluarkan dari gua singa. Dan mereka mendapati bahwa Daniel tidak mati, tidak diterkam oleh singa, tetapi Daniel tetap sehat, tetap baik. Raja bertanya kepada Daniel, "Kamu tidak diterkam oleh singa?" "Ya," kata Daniel, "karena aku dilindungi oleh Tuhan Allahku." Adik-adik sekalian dikasih dalam kasih Yesus Kristus, Daniel tidak dimakan oleh singa, tidak diterkam oleh singa, tetapi Daniel dilindungi oleh Tuhan dari orang-orang yang ingin bermaksud jahat membunuh Daniel. Kita bisa melihat bahwa orang-orang percaya, adik-adik sekalian, tidak akan dihukum. Tuhan akan melindungi orang-orang yang setia dan percaya kepada Tuhan. Orang yang taat beribadah, berdoa, memuji nama Tuhan akan selalu dilindungi oleh Tuhan. Kita belajar dari Daniel yang selalu taat kepada Tuhan. Dia tidak takut atas ancaman. Dia tidak takut pada orang-orang yang membenci dia. Tetapi dia takut kepada Tuhan. Tuhan yang memiliki hidup Daniel. Dia tidak takut. Walaupun dia harus dimasukkan ke dalam gua singa, dia tidak takut. Karena Allah bersama dengan dia. Demikian juga kehidupan kita, adik-adik sekalian. Ketika kita rajin berdoa, rajin beribadah, taat kepada Tuhan, dengar-dengaran pada mama papa, kita akan selalu diberkati oleh Tuhan. Kita akan selalu dilindungi oleh Tuhan. Walaupun kita dibenci oleh orang-orang, teman-teman yang tidak menyukai kita, karena kesetiaan kita, kejujuran kita, kita tidak perlu takut. Karena Tuhan bersama dengan kita. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini tentang Daniel. Daniel di gua singa tetap hidup karena perlindungan Tuhan.
Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Daniel. Daniel yang taat beribadah, Daniel yang tidak disukai oleh orang-orang, tetapi ketika dia dimasukkan ke dalam gua singa, Tuhan melindungi dan menyertai dia. Terima kasih Tuhan, Tuhan begitu hebat dan begitu luar biasa. Biarlah kami hidup terus percaya dan setia kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah adik-adik, Tuhan memberkati kita. Terima kasih Ibu Gembala sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita akan mengaminkan firman Tuhan, kita akan tetap menyertakan sukacita kita. Kita akan bawa hati kita adalah hati yang selalu bergembira, karena kita mau supaya tetap sehat, tetap kuat dengan hati yang gembira. Kita akan sama-sama hati yang gembira itu akan memberikan semangat ya, mematahkan segala kesakitan kita. Apalagi di saat virus seperti ini ya. Hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Apa yang membuat Tuhan senang? Kalau hati kita gembira, dan hati yang gembira itu adalah obat yang paling kuat. Kalau kita sering sedih, kita sering loyo, kita akan gampang sakit. Baiklah anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita bersama-sama masuk dalam doa penutup. Kita berdoa bersama ya. Ikuti Bunda. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami bersuka cita, kami memuji Engkau, kami menikmati firman yang sudah disampaikan. Berkati kami semua dalam kesehatan kami, dalam pelajaran kami. Berkati juga Bunda dan kakak guru sekolah minggu, supaya Tuhan berikan kesehatan. Berkati dalam pekerjaan, pelayanan, dan keluarganya masing-masing. Kami juga menyerahkan untuk kondisi bangsa dan negara kami pada saat ini. Tuhan berkati pemimpin kami supaya bisa memberikan kebijakan yang terbaik sehingga kami bisa keluar dari masalah ini. Kami juga menyerahkan untuk Ibu Gembala, para majelis dalam mengelola gereja. Tuhan berkati senantiasa sehingga kami juga dapat tetap menikmati persekutuan baik dalam gereja maupun di rumah kami masing-masing. Berkati kami semua ya Bapak. Berkati orang tua kami dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam kesehatannya. Tuhan sertai senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mengakhiri ibadah kami dan kami serahkan semuanya. Kami percaya Tuhan Yesus bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menutup doa ini dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajak kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Baiklah anak-anak, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Sampai jumpa lagi di minggu yang akan datang. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap perhatikan 3M. Mencuci tangan, memakailah masker, kemudian menjaga jarak. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Dah.